Kondisi di jalur Gaza kian mencekam. Serangan yang terjadi antara Hamas dan Israel telah menewaskan lebih dari 1.100 jiwa, baik dari pihak Palestina maupun Israel. Konflik antara militan Palestina, Hamas, dan pasukan Israel belum juga mereda. Kedua pihak saling berbalas serangan sejak Sabtu 7 Oktober lalu. Kepulan asap dan ledakan pun terlihat di beberapa titik di kota Gaza dampak serangan Israel. Dan seperti inilah skala kehancuran di kota Gaza. Tampak sebuah bangunan masjid hancur hingga rata dengan tanah. Serangan Israel juga menghancurkan bangunan permukiman warga. Tentara Israel menyatakan telah menyerang lebih dari 1.000 sasaran di Gaza. Di tengah gencarnya gempuran, pada Senin waktu setempat, Menteri Pertahanan Israel memerintahkan pengepungan total di jalur Gaza. Selama pengepungan, Israel akan memutus pasokan listrik dan memblokade masuknya makanan dan bahan bakar ke jalur Gaza. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. Selain bangunan rumah penduduk dan masjid, Rumah Sakit Indonesia di Gaza pun tak luput dari serangan Israel. Akibatnya, sebuah mobil operasional relawan Mercy hangus terbakar dan seorang relawan lokal meninggal dunia. Pengamat Timur Tengah, Broto Wardoyo menilai perlu bantuan negara lain untuk menghentikan konflik Palestina dan Israel. Hal ini bisa dilakukan negara yang memiliki kedekatan dengan Israel. Pertanyaan berikutnya adalah apakah Israel mau mendengarkan kalau kita tidak memberikan sesuatu ke mereka? Ya, urusan Indonesia memberikan kompensasi terhadap Israel atau konsesi terhadap Israel itu akan jadi masalah yang cukup pelik secara politik di dalam. Jadi dari situ saya tidak terlalu yakin pemerintah, apalagi dekat-dekat pemilu ini, itu akan mau melakukan langkah yang terlalu ekstrim. Ya. Kalaupun mereka melakukan langkah, ya bisa menggunakan pihak ketiga, tapi pihak ketiganya harus kita cari karena Amerika Serikat sudah terang-terangan mengatakan tidak akan menghalangi Israel. Artinya kan yang tersedia ya negara-negara seperti Uni Emirat Arab yang kita juga dekat ya untuk bicara dengan Israel, atau mungkin Saudi ya kalau memang Saudi bersedia untuk melakukan itu ya. Atau kalau tidak ya negara-negara lain kayak Turki gitu yang memang memiliki relasi dengan Israel. Saling balas serangan antara Hamas dan Israel telah menewaskan lebih dari 1.100 jiwa baik dari Palestina maupun Israel, sementara hampir 5.000 orang terluka. Serangan mendadak kelompok Hamas ke Israel kembali meningkatkan tensi di Timur Tengah dan ini juga dirasakan banyak warga negara Indonesia di sana. Selengkapnya dilaporkan oleh tim VOA. Jalur Gaza kembali menjadi sasaran rudal Israel setelah serangan mendadak Sabtu waktu setempat oleh kelompok Hamas ke Israel. Relawan dan mahasiswa Indonesia di Gaza pun ikut terdampak. Ketika habis subuh itu kita nggak tahu, saya bangun tidur pun juga banyak roket-roket yang sudah diluncurkan dari wilayah Gaza, terutama dari wilayah utara. Itu semua roket-roket pada diluncurin, bahkan sekitar 5.000 roket, bahkan sampai 7.000 Mbak waktu itu Mbak. Di pagi hari, dari habis subuh hingga sekitar jam 8 atau jam setengah 8 atau jam 7. Setelah itu tuh udah 7.000. Itu yang benar-benar kejutan dan benar-benar brutal. Mobil operasional Mercy Indonesia, induk organisasi Rumah Sakit Indonesia di Gaza, ikut menjadi sasaran rudal, menewaskan Abu Romzi, seorang staf lokal Mercy Indonesia. Disinilah bom itu mendarat. Sementara Wisma Jose Rizal, jurnalis, tempat tinggal para relawan Indonesia, juga rusak berat. Semuanya berantakan dan VOA tengah berusaha menghubungi diaspora Indonesia lain di Gaza, tepi barat maupun di Israel, yang kondisinya masing-masing mencekam. Serangan kelompok Hamas selama ini biasanya melibatkan serangan udara menggunakan roket, yang lalu dibalas dengan serangan besar-besaran dari Israel. Tapi modus serangan kali ini berbeda, menggunakan juga infiltrasi lewat darat dan penculikan sejumlah sandera yang dibawa kembali ke Gaza. Analis umumnya melihat, lagi-lagi warga sipil kedua pihak menjadi korban.
It is a huge tragedy. I mean, the targets of Hamas are largely civilian. And even though the Palestinians, as a people under occupation and siege, do have the right to resist, no party has the right to kill innocent people. Stephen Zuns menilai kondisi Gaza di tengah blokade dan minimnya kesempatan kerja hingga fasilitas publik berada di balik tindakan nekat Hamas. Hamas is a pretty extremist group, and the situation in Gaza, it's so brutal. It is so, the conditions are so terrible. When you have desperate conditions, it leads to desperate people, and it leads to desperate acts. Sementara mantan Wakil Presiden Indonesia berharap kondisi ini akan memperkuat alasan semua pihak untuk kembali ke meja perundingan. Bahwa ini tentu mempunyai mengibatkan pengorbanan kedua pihak yang besar sekali kemanusiaannya. Tentu harapan kita semua bagaimana perang ini segera berakhir. Menurut Yusuf Kala, keberadaan sandera Israel di jalur Gaza bisa membuat Israel lebih berhati-hati dalam membalas serangan. Meski mantan Wapres Kala juga khawatir bila konflik meluas ke ofensif darat. Dari Washington DC, Yuni Salim, Karlina Amkas, Eva Masrieva, dan tim VOA. Untuk mengetahui kondisi terkini warga negara Indonesia yang berada di wilayah konflik antara Hamas dengan Israel sudah tersambung dengan Aryo Brahmantio, mahasiswa Indonesia yang saat ini berada di Tel Aviv, Israel. Selamat siang, Mas Aryo. Selamat siang. Ya, terima kasih Mas sudah meluangkan waktu bersama kami di Kompas Siang dan semoga kondisi Anda juga aman dan juga sehat selalu di sana. Mas Aryo, untuk saat ini bagaimana situasi pertempuran dan seberapa jauh lokasi titik-titik serangan yang sebelumnya terjadi dengan lokasi Anda saat ini? Kalau dari tempat saya sekini berada di Tel Aviv. Untuk kondisi terkini di Tel Aviv itu masih bisa dikatakan cukup tegang. Semenjak serangan Hamas dan para milisi Palestina lainnya pada tanggal 7 Oktober lalu, hukum militer itu telah diberlakukan di Israel, pengamanan telah diperketat, jalanan juga cukup lenggang dan terdapat lebih dari sedikit pejalan kaki dari biasanya. Dan tempat saya berjarak 2 jam dari perbatasan Gaza. Berdasarkan pengamatan dan interaksi saya dengan warga sekitar, mereka cenderung duka, perasaannya duka, khawatir, amarah gitu, dan mereka terlihat lebih siaga dan curiga terhadap warga asing. Karena ini dikarenakan telah terdengar kabar bahwa banyak milisi Palestina yang telah menyusup masuk Israel dan membaur di antara warga lokal. Sekarang di Israel banyak panggilan untuk donasi darah, makanan, dan perbekalan untuk warga sipil dan pihak militer. Untuk donor dana dilaporkan sekarang mereka membutuhkan banyak darah golongan O. Masyarakat juga diminta untuk tetap waspada terhadap panggilan dan pasan telepon dan elektronik yang mencurigakan, sebab dikhawatirkan adanya kemungkinan serangan cyber juga. Jadi ini serangan yang sangat terkoordinasi dan sangat presisi, sudah di matang-matang perencanaannya, dan kini kita bisa melihat dampaknya di sini. Untuk saat ini berapa estimasi warga negara Indonesia yang saat ini berada di Israel dan juga bagaimana kondisi warga negara? Apakah sudah berhasil dievakuasi dan telah berkomunikasi dengan pihak KBRI yang saat ini berada di Jordania? Ya, terima kasih Mas Gino. Untuk jumlah warga negara Indonesia yang kini berada di Israel diperkirakan terdapat sekitar 230 warga negara Indonesia, tapi tadi malam saya telah mendengar kabar bahwa sebagian dari mereka telah dievakuasi ke wilayah Yordania, jadi mungkin lebih kurang dari itu. Dan kami semenjak konflik ini mulai, kami telah menjalin kontak dan komunikasi tetap dengan KBRI Yordania, dan mereka juga dikabarkan bahwa kini mereka sedang merancang rencana evakuasi buat warga negara Indonesia yang berada di wilayah Israel, Gaza, dan di tepi barat. Ya, situasi serangan ini atau pertempuran antara Hamas dan Israel masih terus berlangsung, dan apa yang telah dilakukan oleh pihak atau pemerintah setempat untuk memastikan terutama Anda juga sebagai warga di sana aman? Pemerintah Israel menghimbau warga masyarakat untuk tetap waspada dan tidak meninggalkan tempat tinggal kecuali sangat terpaksa. Hampir semua kegiatan telah diberhentikan sementara atau dialihkan ke layanan online.
kantor, sekolah, toko, restoran, dan pusat perbelanjaan yang rentan keramaian ditutup, tapi transportasi umum seperti bis dan kereta api masih diizinkan untuk berjalan dengan kapasitas yang terbatas. Untungnya supermarket dan toko-toko bahan makanan masih dibuka. Meskipun demikian, terdapat sejumlah komoditas dan bahan pangan tertentu seperti daging semakin jarang ditemui. Banyak pula kasus panic buying yang mengakibatkan sejumlah supermarket di wilayah-wilayah tertentu kehabisan stok makanan. Hal ini terjadi setelah pemerintah Israel menghimbau masyarakat untuk menyetok persediaan bahan pangan, air, dan perlengkapan darurat untuk 3 hari ke depan dengan ekspektasi eskalasi serangan yang lebih besar dan dapat berdampak terhadap aliran listrik, jaringan internet, dan persediaan air bersih. Pemerintah Israel menyarankan bahwa setiap warga memiliki persediaan 3 liter air minum per harinya. Oke, terakhir untuk Mas Aryo, untuk saat ini berapa banyak koordinasi dan juga teman-teman Anda yang saat ini melanjutkan studi di Israel dan akan berencana untuk evakuasi dan juga berkoordinasi dengan pihak KBRI? Untuk itu saya masih kurang mengerti karena mereka di sini kami tidak di satu tempat yang sama. Kami tersebar di berbagai titik. Ada yang di kota Yerusalem, di Tel Aviv, ada yang di Herzliya, terus ada juga yang di Arafah dan di sekitar perbatasan Gaza. Dan mereka memiliki pertimbangan masing-masing. Apakah mereka hendak pergi untuk dievakuasi atau mereka ingin menetap gitu. Jadi masih tergantung pilihan masing-masing. Tapi yang saya dengar ada kemungkinan akan ada tawaran untuk evakuasi. Untuk terakhir, seperti apa informasi baik media yang Anda amati di sana terkait dengan serangan dan juga pertempuran antara Hamas dan Israel dan kemudian terjadinya serangan yang bertubi-tubi dan sempat melukai atau meninggalkan atau menewaskan sejumlah ribuan warga baik dari kedua belah pihak? Ya, media di sini mereka sangat shock pastinya. Mereka sangat shock, warga Israel juga sangat shock karena ini adalah konflik terbesar dalam sejarah mereka dalam 50 tahun terakhir, dan mereka kerap menyamakan ini bagaikan seperti peristiwa September 11 atau 11 Septembernya yang menimpa Amerika Serikat pada tahun 2001. Dan mereka juga menyebutkan bahwa peristiwa ini dalam serangan satu hari banyak jumlah kaum Yahudi yang meninggal dalam sehari daripada hari-hari lainnya semenjak peristiwa Holocaust. Itu yang mereka kerap suarakan di media-media mereka. Dan sekarang narasi yang berkembang adalah narasi untuk keadilan, mereka menuntut keadilan dan mereka menuntut retaliasi atau pembalasan terhadap pihak-pihak yang menyerang. Baik, kita harapkan situasi segera kondusif dan juga kedua belah pihak akan menahan diri untuk melakukan serangan dan berupaya untuk mencari resolusi perdamaian. Terima kasih atas waktunya sekali lagi dan juga kami harapkan Anda tetap aman dan juga terlindung dari kondisi yang saat ini tidak baik dan juga tidak saling mencekam di Tel Aviv, Israel. Terima kasih sekali lagi Aryo Bramantio, mahasiswa Indonesia yang saat ini berada di Tel Aviv, Israel.